Bab 145. Pria itu ketar-ketir. Altar yang awalnya begitu bersemangat menghampiri Velti. Seketika ia sampai, sikapnya langsung berubah menjadi formal. Bahkan sedikit terlihat asing di mata Velti. Lebih tepatnya hanya sebatas teman jauh. Pasalnya karena status mereka saat ini berpisah, maka ia masih ingin menguji kekuatan mental Velti yang kemarin lebih memilih pisah daripada menikah. "Hai Velti, kamu lagi ngapain?" Altar bicara formal dengan basa-basi, walaupun ia tahu kalau wanita yang ada di depannya saat ini sedang merindukannya. Begitu juga dengan dirinya yang sedang merindukan Velti. Si janda muda itu langsung berdiri dan memukul dada Altar. "Kangen kamu tahu." Mendengarkan ucapan manja wanita cantik berambut mulus sepanjang bahu itu, otak Altar langsung berontak. Rasanya ingin sekali memeluk tubuh Velti yang telah lama ia rindukan, mencium bibirnya dengan penuh kemesraan, kemudian membaringkan tubuhnya ke atas kasur. Dan seterusnya memanglah otak si pria ini cepat sekali terbang ke dunia lain. Tapi sayangnya Velti sangat berbeda dengan adiknya. Hanya dengan sebuah sentuhan lembut aliran darahnya langsung memanas. "Kamu dari mana saja?" bentak Velti. "Apa kamu tidak kangen sama aku?" "Sama kok, aku juga kangen banget sama kamu Neng, bahkan melebihi dari yang kamu rasakan." Altar mencoba menjawab santai dan mendinginkan dirinya yang tadinya tiba-tiba memanas karena otaknya yang berhasil meleleh melihat kecantikan wajah Velti. "Bohong," jawab Velti sedikit keras, matanya menyempit saat menatap Altar. "Serius loh Neng. Gak percaya banget sih." Altar meyakinkan ucapannya. "Oh iya, kalau benar kamu kangen, lalu kenapa kamu tidak peluk aku?" Ucapan Velti terdengar serius dan memang dari hatinya. "Ya Allah, tolonglah kuatkan imanku ini. Tapi, kalau sudah takdir, biarlah terjadi," batin Altar, sambil tersenyum. Setelah bisikan batin pria itu, ia memilih diam tanpa merespon permintaan Velti. Walaupun niat hati ingin sekali memeluk tubuh Velti yang telah membuat dirinya sangat rindu, namun ia enggan melakukannya karena keberadaan Pak Aguso dan Ibu Shirley di sana. Tapi diamnya membuat kangen Velti semakin brutal. Tanpa berpikir dua kali, tanpa ada rasa takut sedikit pun, tanpa mempedulikan keberadaan kedua orang tuanya, ia langsung memeluk erat tubuh Altar, bahkan memeluk dengan sirat eratnya. "Dek, itu ada ayah sama mama." Altar ketar-ketir saat melihat kedua orang tuanya Velti. "Biarin saja, yang penting aku kangen," jawab Velti yang kini tengah meneteskan air mata di dalam pelukannya di tubuh Altar yang telah lama ia rindukan. Bahkan ia tidak peduli kalau saat ini ia sedang memeluk tubuh pria di depan kedua orang tuanya. Altar langsung membalikkan posisi tubuh mereka, seraya membelakangi keberadaan Pak Aguso dan Ibu Shirley, supaya mereka bebas untuk berpelukan dan mengambil kesempatan untuk menyatukan bib asterisir mereka. Dan akhirnya mereka melepaskan semua kerinduan melalui pelukan singkat itu.
Di sela-sela pelukan kangen mereka, tiba-tiba sebuah pertanyaan mengejutkan mereka yang kini tengah berpelukan. Sebenarnya, kamu ada hubungan apa dengan putri saya, Velty? Pertanyaan itu langsung membuat tubuh Altar bergetar. Kemudian, belum lagi ia jawab pertanyaan itu, tiba-tiba pertanyaan berikutnya muncul lagi. Malah peluk-pelukan lagi. Apa gak malu coba berpelukan di depan orang tua? Cepat jawab, kamu ada hubungan apa dengan putri saya? Altar menelan ludahnya untuk membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba kering dengan pertanyaan tajam itu dari Pak Aguso. Saya suka sama putri Bapak, dan putri Bapak juga suka sama aku. Jadi aku mohon Pak Bu, tolong direstui hubungan kami. Suaranya penuh keluh dan ketakutan. Apa? Restu? Pak Aguso meremehkan ucapan Altar, hanya dengan modal cinta dan suka. Kamu pikir segampang itu kami memberikan kamu restu? Hah? Emangnya kamu punya apa? Apa yang kamu miliki sampai kamu yakin bisa menikahi putri kami? Pak Aguso meremehkan Altar. Altar kembali menelan ludahnya. Saya memang tidak sekaya Basten. Saya memang tidak punya apa-apa yang sangat mewah dan berharga. Saya cuma punya beberapa apartemen di daerah Jawa, beberapa perkebunan dan tanah di daerah Puncak, kemudian beberapa villa di daerah Jogja, dan termasuk villa tempat kita berada saat ini. Jawab Altar jujur. Sebenarnya Altar ini termasuk anak dari salah satu pejabat yang cukup terkenal di Jogja. Hanya saja dia sengaja memilih menjadi bawahan di tempat perusahaan lain, daripada menjadi pemimpin di perusahaan atau harus berada di villa yang ia miliki. Emangnya villa yang sedang kita tempati saat ini, milik dia Kak? Seru Canari kepada Basten, yang sedang duduk di sampingnya. Basten mengangguk tanpa bersuara, karena memang kenyataannya seperti itu. Apa kamu udah lama dekat dengan Velty? Kali ini Ibu Shirley yang bertanya. Kenalan sih udah lama. Dekat cuma beberapa bulan saja. Tapi untuk pacaran hanya beberapa hari saja berlangsung. Jawab Altar jujur dan polos. Bu, ini udah mau malam, kita pulang saja. Untuk obrolan-obrolannya nanti dilanjut lagi di rumah. Ucap Pak Aguso. Tidak ada satupun yang mencoba membantah perkataan Pak Aguso, dan akhirnya mereka bergegas untuk mengemas semua barang-barang yang tadinya dibawa untuk persiapan liburan hari ini. Kamu ikut saja. Ajakan Pak Aguso terdengar tegas saat menatap Altar. Lanjut ke bab berikutnya.